Saudara-saudari yang terkasih, sahabat KICC Medan, salam jumpa kembali bersama kami dalam renungan minggu ini. Minggu ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan dari bacaan Injil kisah seseorang yang berjuang untuk menemui Yesus dan meminta hak sebagai imbalan atas perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Tadi dikatakan bahwa dia sudah menuruti apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, yakni jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan dengan yakin sang pemuda mengatakan bahwa dia sudah melakukan semuanya itu sejak masa mudanya. Tetapi dia menuntut balas
kepada Yesus atas apa yang sudah dia lakukan. Namun dia tidak menyadari bahwa ini merupakan bukti dia melakukan perbuatan baik itu hanya karena ingin mengharapkan balasan. Ketika dikatakan, juallah semua hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Di situ nampak sangat jelas bahwa orang si pemuda itu tadi tidak rela untuk melepaskan hartanya. Dia merasa sedih. Dan di sini kisah ini tidak dilanjutkan lagi. Maka di sini bukan mengatakan bahwa Yesus itu membenci orang yang memiliki harta, tetapi lebih-lebih mau berbicara bagaimana harta itu dapat digunakan sebagai jalan untuk memperoleh kerajaan surga. Kesulitan untuk meninggalkan harta adalah sikap batin manusia yang cenderung melihat bahwa tujuan dari hidupnya adalah untuk mencapai harta yang melimpah. Kita bisa yakin bahwa Yesus pasti tidak marah bila kita memiliki harta. Dan di sini dalam kisah ini sekalipun harta itu dikatakan Yesus menjadi sarana untuk sulit mencapai kerajaan surga, tapi dia tidak mengatakan bahwa dia membenci orang yang memiliki harta. Yesus hanya berharap harta itu jangan melekat dalam diri manusia yang menghalangi dia untuk berbuat baik. Pada saat ini juga, Yesus berkata kepada kita, apa yang kita miliki hendaknya menjadi sarana untuk memperoleh kerajaan surga. Yesus bukan mengajarkan supaya kita hidup miskin, sehingga kita masuk surga. Tetapi ini lebih-lebih menekankan bagaimana kita melepaskan kebiasaan kita, kebiasaan keinginan daging kita untuk memperoleh apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Setiap kita hendaknya menyadari bahwa kebutuhan kita bukan terletak dalam harta, tetapi untuk mencapai ketenangan batin dalam kerajaan Allah. Semoga kita yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai kerajaan Allah semakin mencari kehendaknya dan mengutamakan kehendak Allah daripada terikat akan hal-hal yang duniawi. Semoga amin.